Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Stefani dari kelas 10 OP1 asal sekolah SMK PGRI Karisma Bangsa. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, dan penanganan dokumen. Penjelasan yang pertama adalah pengertian dokumen. A. Pengertian dokumen menurut Kamus Kepegawaian. Dokumen menurut Kamus Kepegawaian dijadikan sebagai semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak, dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan terpilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. B. Pengertian dokumen menurut Kamus Bahasa Inggris Webster. Kamus Bahasa Inggris Webster mengartikan dokumen sebagai suatu hal yang dapat membuktikan dengan keterangan atau melengkapi keterangan dengan fakta-fakta, dan dokumen melengkapi keabsahan dari keterangan seperti surat keterangan, pernyataan, lampiran-lampiran, seperti untuk melengkapi sebuah buku atau tesis. C. Pengertian dokumen menurut ensiklopedi umum. Menurut ensiklopedi umum, dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan. D. Pengertian dokumen menurut ensiklopedi administrasi. Pengertian dokumen menurut ensiklopedi administrasi adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat guna mendukung suatu keterangan. Penjelasan selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen. Dokumen ada banyak jenisnya. Jenis-jenis dokumen ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yakni kepentingan fungsi dan bentuk fungsi fisiknya. Berikut keterangannya. A. Jenis dokumen berdasarkan kepentingannya. Dokumen berdasarkan kepentingannya terdiri dari dokumen pribadi, dokumen niaga, dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah. Yakni, dokumen pribadi adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan. Contoh dokumen pribadi, KTP, SIM, dan ijazah. Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh dokumen niaga: cek, obligasi, packing list, faktur, kwitansi, surat pengantar, bill or lading, saham, dan letter of credit. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berkaitan dengan sejarah yang dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contoh dokumen sejarah: fosil, rekaman film perjuangan, autobiografi, tugu, dan naskah proklamasi. Dokumen pemerintah adalah dokumen yang isinya mengenai informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintahan yang digunakan sebagai pembuktian kegiatan suatu pemerintahan. Contoh dokumen pemerintah: keputusan presiden, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan perjanjian kerjasama antar negara. B. Jenis dokumen dari segi fungsi. Dilihat dari segi fungsinya, jenis dokumen meliputi dokumen dinamis dan dokumen statis. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis terdiri dari 3 macam, yakni dokumen dinamis aktif, semi-aktif, dan inaktif. Dokumen statis, yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor. C. Jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Dilihat dari bentuk fisiknya, jenis dokumen ini terdiri dari dokumen literer, dokumen korporeal, dan dokumen privat. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam, dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contoh dokumen literer yakni buku, majalah, dan film. Dokumen korporeal adalah dokumen yang berupa benda sejarah. Dokumen ini biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contoh dokumen korporeal adalah arca, pakaian adat, patung, uang kuno, dan keris. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip. Dokumen ini disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contoh dokumen privat adalah surat dinas, surat berharga, surat niaga, surat tanda bukti, dan laporan.
Penjelasan selanjutnya adalah cara penanganan dokumen administrasi kepegawaian. Penanganan dokumen administrasi kepegawaian dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menghimpun. Menghimpun adalah kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan untuk keperluan tertentu yang tadinya masih belum diklasifikasikan penghimpunannya. 2. Mencatat. Mencatat merupakan kegiatan membubuhkan keterangan tertulis pada dokumen yang masih dianggap penting agar tulisan dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. 3. Mengolah. Mengolah adalah macam-macam kegiatan dengan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan maksud yang lebih bermanfaat. 4. Menggandakan. Menggandakan merupakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara tertentu, sebanyak jumlah tertentu yang diinginkan. 5. Mengirim. Kegiatan menyampaikan dokumen ke pihak lain dengan menggunakan alat dan perantara. 6. Menyimpan. Kegiatan menyimpan data dan dokumen tertentu di tempat tertentu dengan tujuan agar dokumen dapat terjaga semaksimal mungkin dan bisa digunakan suatu saat jika diperlukan. Pemeliharaan dokumen administrasi kepegawaian. A. Data fisik. Penyimpanan dokumen berupa fisik maksudnya adalah penyimpanan dokumen atau file berupa kertas, surat, gambar, patung, dan lain-lain. Penyimpanan dokumen fisik ini biasanya disebut arsip, yaitu menyimpan secara langsung dokumen di tempat yang telah ditentukan dan diberi label tertentu. B. Data digital. Penyimpanan dokumen berupa data digital merupakan penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik. F. Kelebihan sistem data digital. 1. Sistem data digital memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pencarian kembali, dan penyajian informasi yang dibutuhkan. Kemudahan dari sistem data digital disebabkan karena sebagian proses pengolahan data dapat dilakukan oleh sistem komputer yang akan dibangun. 2. Ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan banyak tempat, karena data digital dapat disimpan pada hard disk, removable, dan dalam bentuk compact disk. Berbeda dengan data konvensional, semakin ditambah datanya maka akan memerlukan banyak tempat penyimpanan. 3. Data digital mudah dilakukan backup file, karena backup file dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. Bila terjadi kerusakan data, maka data pada backup yang masih tersimpan dapat dipergunakan kembali. Jika pada data konvensional, jika dilakukan backup data akan berakibat penambahan ruang tempat penyimpanan data. 4. Data digital juga mudah untuk dilakukan manajemen dan pengelolaan. Pada penelitian ini, pengolahan data digital mempergunakan manajemen folder. Pada proses manajemen data digital, sebagian proses dilakukan oleh sistem yang akan dibangun. 5. Memberikan kemudahan akses terhadap data digital, penggunaan yang fleksibel, dan kemudahan distribusi data digital jika diperlukan. Dengan adanya berbagai kemudahan dari pengelolaan data digital tersebut, perlu diperhatikan masalah hak cipta dan hak kepemilikan materi digital. Setiap materi digital yang menjadi bagian dari distribusi elektronik bersifat rentan terhadap pengkopian dan pendistribusian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan data digital. Perlindungan hak cipta dan sebagai autentikasi data digital dengan mempergunakan teknik hidden message atau steganografi. Steganografi adalah suatu teknik mengizinkan para pengguna untuk menyembunyikan suatu pesan di dalam pesan yang lain secara tak kasat mata, tidak merubah bentuk data digitalnya. Dengan steganografi dimungkinkan untuk menyembunyikan informasi hak cipta seperti identitas seseorang, pengarang, tanggal ciptaan, dan lain-lain. Steganografi adalah suatu cara menyisipkan atau menyembunyikan informasi ke dalam berbagai macam variasi jenis dokumen seperti gambar, audio, video, teks, atau file binder. G. Peraturan cara penanganan pemeliharaan dokumen administrasi kepegawaian. 1. Biasakan menyimpan dokumen mengenai kepegawaian dalam tempat khusus. 2. Aturlah letak penyimpanan dokumen sesuai kronologis tanggal, tahun, atau sesuai masalahnya. 3. Jangan gunakan dokumen ada di tempat aman. 4. Pastikan dokumen ada di tempat aman. 5. Jauhkan dari air, minyak, dan panas matahari. 6. Taburkan kamper atau beri butir penyerap air atau slice gel dalam rak atau lemari. 7. Bolak-balikkan dokumen setiap 3 bulan sekali di ruang terbuka agar tidak lembab atau lengket. 8.
Hindari sesering mungkin memfotokopi dokumen, karena memperpendek umur dokumen. 9. Bila terpaksa mengambil dokumen Anda untuk keperluan tertentu, pastikan memberi penanda di tempatnya. 10. Dokumen dibuat dalam bentuk digital agar salinannya juga aman dengan menggunakan scanner. Sekian dari saya.